Bagus sekali. Bukan suara saya yang bagus, tapi arti kata-kata Mazmur itu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Adalah roh yang kudus, yang suci, yang berasal dari Allah dan memberi semangat, memberikan kehidupan. Itulah sabda Allah. Itulah sabda Tuhan yang ditulis oleh Lukas, dikirim kepada Theophilus dan untuk kita semua, agar kita menerima, mengakui bahwa firman Tuhan itu benar. Itulah sebabnya pada hari Minggu ketiga masa biasa ini, Paus Fransiskus minta gereja memberikan penghormatan khusus kepada sabda Allah yang adalah roh dan kehidupan, yang membimbing menuntun kita seperti kata lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku. Kitab suci, pembacaannya, renungannya lalu menjadi bagian dari ibadat Katolik, menjadi bagian dari ibadat sakramen Ekaristi. Sejak kapan? Kita dengarkan dari Ezra tadi. Sejak mereka berada di pembuangan. Karena di pembuangan tidak ada bait Allah. Bait Allah yang ada di Yerusalem sudah dihancurkan. Maka di pembuangan biasanya mereka pergi ke bait Allah membawa kurban. Domba, burung tekukur dan lain-lain. Karena tidak ada bait Allah, maka di sana mereka mulai dengan ibadat sabda. Mereka mulai dengan mendengarkan sabda Tuhan. Mereka mulai dengan membaca firman-firman yang ditulis dalam kitab Taurat. Dan kebiasaan ini mereka bawa pulang kembali ke Yerusalem ketika masa pembuangan sudah selesai. Dan setiap hari Sabat mereka berkumpul dan imam akan membaca kitab suci. Maka kita dengar tadi beberapa hal yang masih sama seperti sekarang. Imam Ezra berdiri dan membaca kitab suci, dan semua orang ikut berdiri dan mendengarkan. Dia lalu menerangkan ayat demi ayat supaya orang mengerti. Dia membaca dari mana? Dari mimbar kayu yang tinggi supaya semua orang lihat dan bisa dengar suaranya. Persis sampai sekarang. Masih ada satu lagi. Sesudah orang mendengarkan sabda Tuhan, orang-orang bersujud. Tanda hormat pada Tuhan yang bersabda, tanda hormat pada kitab suci. Kita sekarang tidak berlutut, tidak bersujud, tapi imam mengecup, mencium kitab suci sebagai tanda hormat, tanda sembah, tanda pengakuan pada Tuhan yang bersabda. Bagus sekali ya. Liturgi Katolik bukan liturgi karang-karang, berdasar pada tradisi dan pada kitab suci. Yesus sendiri mengulangi hal yang sama. Menarik kita dengar tadi dikatakan oleh Lukas, menurut kebiasaannya setiap hari Sabat Yesus pergi ke sinagoga, Yesus pergi ke bait Allah. Nah, bukan cuma orang yang masuk gereja tiap hari Minggu. Saya lihat ada 1-2 masuk dari pagi, masih masuk lagi sore ini. Hebat ya. Yesus cuma 1 kali, kamu 2 kali. Mantap, bagus. Yesus setiap hari Sabat ke sinagoga, ke bait Allah. Lalu selalu ada bagian pembacaan firman. Dan Yesus mendapat bagian membaca. Di situ dikatakan ia berdiri, tanda hormat terhadap sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, teks apa yang dibaca oleh Yesus ketika dia di bait Allah? Sangat menarik. Dia mengutip tulisan dari Nabi Yesaya yang berkata,
Roh Tuhan ada padaku. Aku telah diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada yang buta, kepada orang tawanan. Roh Tuhan menyertai aku, mengurapi aku dan mengutus aku. Sabda Tuhan mengandung pengurapan, penguatan, peneguhan, dan memampukan kita diutus membawa kabar pesan dari Tuhan itu. Kita ingat, Yesus baru saja dibaptis di Sungai Yordan. Dan waktu itu langit terbuka, inilah putraku yang terkasih. Kemudian Yesus mulai mempersiapkan tampilnya di depan umum dengan berpuasa 40 hari. Dan pada akhir masa puasanya, dia digoda, dicobai oleh iblis. Dan dia berhasil mengalahkan, menolak iblis. Lalu dia kembali ke Galilea, mulai mengajar. Dan pada waktu dia ke Bait Allah, lihat, Roh Tuhan, sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ketika dia masuk Bait Allah, ketika dia membaca sabda Tuhan itu meneguhkan dia, memberanikan dia. Inilah saatnya, inilah waktunya, aku diurapi, aku diutus. Inilah saatnya aku membawa kabar baik. Ini saatnya aku menyembuhkan. Ini saatnya aku mulai membawa pembebasan bagi tawanan, pengampunan bagi orang-orang berdosa, mengalahkan roh-roh yang jahat. Aku menjadi kairos, aku menjadi berkat, aku menjadi rahmat, aku menjadi kelegaan, menjadi terang, menjadi sukacita. Bayangkan, sesudah godaan setan, Yesus diteguhkan oleh sabda Tuhan. Saya percaya banyak dari kita sudah alami ini. Ada kesulitan ini, kesulitan itu, tantangan ini, tantangan itu. Tapi ketika masuk gereja, sabda Tuhan, sebaris sabda Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberanikan kita. Seperti Ezra, kita beribadat setiap hari Minggu. Seperti Yesus, kita ke gereja setiap hari Minggu merenungkan sabda Tuhan. Kita membaca, kita mendengarkan, dan kita siap diutus oleh sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu meneguhkan, sabda Tuhan itu memberanikan, sabda Tuhan itu memberdayakan kita. Karena itu anak-anak sekami sering bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Betul anak-anak, betul. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Karena roh Allah memberi pertumbuhan, roh Allah memberikan kekuatan. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kitab suci? Ada. Tiap hari Minggu kalau masuk gereja, kita mendengarkan bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Bagus. Kita mendengarkan keterangan, khotbah, ya kira-kira 14-15 menit setiap hari Minggu. Masih terlalu sedikit. Itu kitab suci banyak sekali. Kalau cuma satu minggu, 14 menit, 15 menit orang dengar, nyandak mau kelar baca dan dengar. Ya. Selain tiap hari Minggu, Gereja Katolik seluruh dunia juga mempersiapkan bacaan-bacaan harian. Ini ada buku kalender liturgi yang berisi apa yang harus dibaca di semua gereja setiap hari demi hari. Apa yang Paus baca di Vatikan sama dengan yang kita baca di sini, sama dengan yang dibaca di Pulau Lembeh, sama dengan yang dibaca di Afrika, di Irian, di puncak-puncak hutan maupun sungai. Banyak dari kita tidak berkesempatan. Padahal inilah pelita, inilah roh, inilah yang memberikan kehidupan pada kita dari hari ke hari. Baiklah, ya.
Daripada beli buku-buku cerita, buku-buku yang nyandak kebetulan, belilah kalender liturgi ini sehingga kita bisa ikuti di rumah. Hari ini bacaannya apa? Memang gampang, di gadget kita tinggal buka renungan hari ini, terus muncul. Cari itu. Jangan cuma TikTok, main ini, main itu. Baun itu film-film kekerasan, serta adik tak salah, dia so pakai kekerasan Pak Adik. Karena dia nonton di kekerasan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada lagi yang kita bisa buat. Tiap hari Minggu, orang dapat bonus, ya. Masuk gereja dapat ini. Berapa dari kita yang bawa pulang lembaran yang ada bacaan ini? Padahal ini bisa membantu kita sepanjang minggu. Kita bisa baca ulang di rumah, kita bisa garis bawahi kalimat yang menyentuh kita. Papa pe kalimat menarik apa? Mama pe kalimat yang menyentuh apa hari ini? Kalau adik punya ini, sama kote. Sehingga kata-kata ini, baris-baris sabda Tuhan ini menjiwai hidup keluarga sepanjang minggu. Ya, bawa pulang, jangan bungkus kacang, jangan pakai batu tuakan karena hujan. Bikin perpustakaan kecil di rumah, sabda Tuhan. Lama-lama sudah kumpul satu perpustakaan sabda Tuhan di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu juga di paroki ini ada satu kelompok umat yang membaca tiap hari 2 bab. Ya. 2 bab setiap hari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau mereka setia, maka dalam 8 bulan akan selesai baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya. Kepada orang-orang itu tekunlah, lanjutkan terus menerus. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Tuhan ada pada kita dalam aneka cara. Itu kita dengar dari Paulus tadi. Roh Tuhan ada pada kita dalam bentuk bakat, talenta, karunia, karisma. Ada yang membaca firman Tuhan, ada yang mewartakan, ada yang mengajar, ada yang menafsirkan, ada yang melayani, ada yang berbuat karya-karya amal. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita saling membantu dan menolong. Yang kuat membantu yang lemah rela dibantu oleh yang kuat. Kalau ada satu bersedih, semua anggota bersedih. Kalau ada satu yang dimuliakan, kita semua ikut dimuliakan. Bakat roh yang berasal dari Roh Kudus itu Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, ada beberapa hal yang baik kita lakukan untuk menghormati hari Minggu Sabda Allah ini. Pertama, kata Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Mari kita lebih rajin mendengar sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan baik di gereja maupun sendiri, dan melaksanakannya. Dengan demikian sabda Tuhan menjadi pelita, menjadi terang, menjadi roh yang membantu dan menolong kita. Mari kita membaca kitab suci setiap ada kesempatan. Saya anjurkan setiap hari cari di Google renungan kitab suci hari ini. Pasti akan muncul aneka renungan, kurang lebih. Dan coba setia, setiap hari memilih satu ayat yang menjadi mutiara sabda bagimu. Dan Roh Allah mengurapi kita. Setiap kali kita membaca kitab suci, ada daya, ada kekuatan yang menggerakkan kita, mengutus kita, dan memampukan kita. Tadi pagi ada beberapa dari kita dilantik sebagai pengurus wilayah rohani. Kita berdoa semoga roh Tuhan, sabda Tuhan menjiwai mereka. Dan dengan penuh sukacita mereka melengkapi apa yang kurang di dalam gereja dengan pemberian dirinya. Saudara-saudari, sabda Tuhan adalah roh dan kebenaran. Sabda-Mu ya Tuhan
adalah roh dan kehidupan. Semoga hidup kita semakin memiliki roh dan memiliki daya-daya kehidupan.